Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana respon KPU terhadap opsi penundaan pelantikan. Pelantikan sudah bukan ranahnya KPU lagi, ya. Jadi KPU melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilihan sampai dengan ditetapkannya hasil pemilihan. Jadi rekapitulasi kalau pemilihan bupati wali kota selesai di KPU Kabupaten Kota, kalau pemilihan gubernur selesai di KPU provinsi. Setelah itu proses pelantikan kami serahkan kepada pejabat yang memang punya kewenangan, ya. Kalau bupati wali kota sekarang pelantikan kan kalau nggak salah kepada presiden semua, ya. Bupati wali kota dulu kan berjenjang. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, ya. Itu bukan ranahnya KPU. KPU selesai tugasnya begitu selesai menetapkan hasil pemilihan. Selanjutnya itu proses administrasi menyerahkan hasil pemilihan. Kemudian yang kedua, apakah ada sanksi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan? Tentu ada sanksinya, tetapi itu kan di tiap-tiap tahapan itu kan berbeda-beda, ya. Misalnya begini, bagaimana kalau di tahapan pencalonan, kami keluarkan dia nggak boleh daftar dengan melanggar melanggar protokol kesehatan. Misalnya membawa massa yang banyak masuk ke dalam area pendaftaran. Kalau di jalan itu kan bukan area yang bisa dijangkau oleh KPU, ya. Kami membutuhkan dukungan dari aparat keamanan. Tapi kalau di dalam kita atur secara tegas. Termasuk misalnya pada saat kampanye. Nah, nanti teman-teman Bawaslu, Pak Afan, saya pikir bisa lebih detail menjelaskan. Ya tentu dimulai dari kalau ada ketentuan tentang kampanye yang dilanggar, itu bisa diperingatkan. Misalnya tidak menjaga jarak, diingatkan, tolong dijaga jaraknya. Kalau masih membandel gitu, ya, masih tidak menjaga jarak, bisa saja sampai dengan dihentikannya kegiatan kampanye tersebut. Nah, kalau masih terjadi lagi, bisa saja sampai kalau ada unsur pidananya, bisa dipidanakan. Kemudian, bisa nggak mewajibkan paslon bertanggung jawab kalau ada orang yang kemudian positif COVID-19? Saya pikir undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu tidak mengatur sampai sejauh itu, ya. Kami tentu mengatur sampai dengan teknis penyelenggaraan pemilunya saja. Kemudian bagaimana calon kepala daerah yang positif setelah pendaftaran, gitu, ya. Ya, memang kami mewajibkan mereka tidak terjangkit atau mengidap positif COVID-19 pada saat akan melakukan pendaftaran. Bagaimana kalau setelah pendaftaran mereka COVID-19? Tentu COVID-19 itu tidak bisa membatalkan, ya, status kalau mereka sudah terjangkit positif COVID-19. Tetapi ada regulasi lain yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu terbukti positif COVID-19, maka dia harus menjalani isolasi mandiri. Maka dia kemungkinan tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, karena dia harus menjalani isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, KPU di dalam proses penyelenggaraan tahapannya, bahkan untuk mereka yang positif COVID-19 pada hari pemungutan suara pun masih kita layani haknya untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi dia tentu tidak bisa mengikuti tahapan yang lain karena harus menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit. Kemudian kenapa KPU masih memperbolehkan rapat umum? Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah tidak mengubah metode kampanye, tidak dibatalkan. Ketentuan itu masih tertuang di dalam undang-undang. Maka KPU tentu tidak bisa menghilangkan, ya, metode-metode kampanye yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Tetapi KPU kemudian mengatur seluruh metode kampanye yang diperbolehkan oleh undang-undang itu harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan penyebaran virus COVID-19. Itulah mengapa pada saat rapat umum kita atur
jumlah pertemuan fisik atau kehadiran fisiknya dibatasi. Bahkan seluruh kegiatan kampanye itu, seluruh metode kampanye itu ketentuan awalnya itu selalu kami menyebut agar dilakukan secara daring. Nah, barulah kemudian dalam hal tidak bisa dilakukan secara daring, maka pertemuan fisik itu diatur dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk pembatasan kehadiran tadi. Secara fisik hanya boleh maksimal 100 orang, kalau rapat umum. Kalau pertemuan terbatas maksimal 50 orang. Jadi itu yang kemudian diatur. Dan untuk menyelenggarakan pemilihan kepada kepala daerah di tengah pandemi supaya tidak menyebar virus COVID-19, maka dibutuhkan kepatuhan dari seluruh pihak. Penyelenggaranya harus patuh, peserta pemilunya harus patuh, dan pemilihnya juga harus patuh. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terkait Kapolri menunda pemeriksaan, saya pikir itu bukan ranahnya KPU ya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung kepada Bapak Kapolri. Demikian, terima kasih. Pertama yang perlu saya sampaikan, Bapak Presiden tadi memberikan arahan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh tahapan itu memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi ini syarat yang tidak boleh ditawar, ini mutlak, harus dapat diterapkan, dipatuhi oleh seluruh pihak, bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, ya, oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu, dan juga oleh pemilih. Jadi ini yang menjadi pesan Bapak Presiden kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua, KPU juga menyampaikan kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Anggaran sudah dipenuhi untuk kebutuhan APBD itu sudah mencapai 98% lebih, ya, yang ditransfer ke rekening KPU. Kemudian untuk tambahan anggaran APBN juga sudah dipenuhi, walaupun memang ada beberapa yang dilakukan penyesuaian, koreksi, tetapi untuk pencairan tahap kedua dan tahap ketiga yang dijadikan satu sudah dicairkan sebesar 2,8 triliun. Nah, tahap pertama sudah dicairkan 941 miliar. Kemudian yang ketiga, kami juga menyampaikan kesiapan SDM. Jadi KPU RI, KPU Provinsi jumlahnya lengkap, KPU Kabupaten Kota memang ada beberapa yang perlu kami lengkapi. Selanjutnya nanti pada bulan November kami juga bersiap-siap akan melakukan rekrutmen SDM untuk penyelenggara di tingkat TPS atau KPPS. PPK, PPS, jadi penyelenggara tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan juga tidak ada kekurangan, jumlahnya lengkap. Ya. Kemudian dilaporkan juga data sampai dengan pukul 11 siang terkait dengan perkembangan pendaftaran bakal pasangan calon. Ya. Terdapat 734 bakal pasangan calon, terdiri dari 25 bakal pasangan calon pemilihan gubernur, 609 bakal pasangan calon pemilihan bupati, kemudian 100 pasangan calon untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dari jumlah tersebut terinci ada 1.313 laki-laki dan 155 perempuan. Mereka kemudian berpasangan menjadi 734 bakal pasangan calon. Sebanyak 667 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan 67 bakal pasangan calon maju mendaftar melalui jalur perseorangan. Nah, kami informasikan juga beberapa ketentuan baru di dalam proses pelaksanaan kampanye nanti. Jadi terutama yang kita atur baru adalah jumlah kegiatan kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta kampanye. Ya. Jadi kalau rapat umum kita batasi paling banyak 100 orang dan rapat umum
hanya dilaksanakan 2 kali dalam pemilihan kepala daerah, bupati wali kota, dan 1 kali untuk pemilihan bupati dan wali kota, 2 kali untuk pemilihan gubernur. Selebihnya kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring, tapi kehadiran fisik hanya dibatasi 100 orang. Untuk rapat terbatas, pertemuan terbatas, saya maksud kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik. Selebihnya dapat dilakukan secara daring. Begitu juga untuk kegiatan debat publik atau debat terbuka. Jumlah yang bisa hadir dalam satu ruangan debat publik itu 50 orang. Jadi kalau ada 2 pasangan calon, maka jatah maksimal 50 itu harus dibagi menjadi 2 kontestan, gitu ya. Kemudian kalau ada 3, ya berarti 50 orang kehadirannya itu akan dibagi ke dalam 3 pasangan calon. Gitu seterusnya. Kami sampaikan juga di masing-masing daerah bervariasi jumlah pasangan calonnya. Paling sedikit 1 pasangan calon itu terdapat di 28 daerah atau biasa kita sebut pasangan calon tunggal. Kemudian paling banyak itu 5 pasangan calon, ya, 5 bakal pasangan calon. Nah, 5 bakal pasangan calon itu ada di 11 daerah. Nah, selebihnya terdistribusi ke daerah-daerah yang ada 2 pasangan calon, 3 pasangan calon, dan 4 pasangan calon. Jadi paling sedikit 1 pasangan calon, paling banyak 5 pasangan calon. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara juga kami sampaikan dalam ratas tadi. Beberapa hal baru yang kita terapkan di saat pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama, jumlah pemilihnya 500 pemilih. Kita juga akan mengatur kedatangan para pemilih agar tidak berkerumun atau berkumpul dalam 1 jam yang sama. Penggunaan sarung tangan, kemudian disinfeksi areal TPS, menggunakan pelindung wajah atau face shield, menggunakan masker, cek suhu tubuh, kemudian mencuci tangan, kemudian kami mengatur agar tidak terjadi salaman dan berdekatan. Kemudian tinta di pintu keluar juga tidak lagi mencelupkan ke dalam botol tinta, tetapi akan kita gunakan tetes atau drop ke salah satu jari pemilih. Kemudian kami juga meminta kepada KPPS sebelum melaksanakan tugasnya sebagai KPPS agar melakukan rapid test. Jadi dipastikan mereka yang menjadi penyelenggara di TPS tidak terpapar COVID-19. Nah, terakhir kami juga sampaikan terkait dengan kesiapan logistik. KPU sudah membuat daftar kebutuhannya dan 11 jenis logistik pengadaannya akan dilakukan melalui e-katalog. Nah, mudah-mudahan pola ini mampu menciptakan pengadaan logistik yang efektif dan efisien. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.